Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Aulia Syifa, mahasiswa UHAMKA, Fakultas Farmasi dan Sains. Pada bahasan kali ini, saya akan membahas contoh soal laju kinetika penguraian. Yang pertama ada soal sediaan cair aspirin mengandung 325 mg per 5 mili. Pelarutan aspirin pada 25 derajat Celcius adalah 0,33 gram per 100 mili. Sediaan memiliki pH 6,0. Konstanta kecepatan orde pertama degradasi aspirin dalam sediaan adalah 4,5 dikali 10 pangkat 6 per detik, pangkat minus 6 per detik. Jika produk dianggap tetap bagus sampai produk terurai menjadi 90% dari konsentrasi semula, tentukanlah masa guna sediaan tersebut. Kita cari dulu diketahuinya. Nah, yang ditanyakan T90. Kita jawab rumus T90 sama dengan 100% dikurang 90% dikali A per KO. Karena KO-nya belum ada hasilnya, maka kita cari dulu KO-nya. Perhitungan KO adalah KO sama dengan K1 dikali kelarutan sama dengan 4,5 dikali 10 pangkat minus 6 per detik dikali 0,33 per 100 mili. Hasilnya 1,5 dikali 10 pangkat minus 6 gram per mili detik. Kan sudah ketemu nih KO-nya, jadi kita tinggal masukin aja ke rumus T90-nya. T90 sama dengan 10% hasil dari pengurangan 100% dikurang 90% dikali A per KO. Sama dengan 10% dikali 6,5 gram per 100 mili per 1,5 dikali 10 pangkat minus 6 gram per mili detik. Sama dengan 43333,3 detik. Hasilnya kita bagi dalam satu detik dalam satu hari, yaitu 43333,3 detik dibagi 86.400 detik sama dengan 5 hari. Kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu suatu produk obat diketahui tidak efektif apabila sudah terurai 23%. Konsentrasi awal produk adalah 11,5 mg per mili. Setelah 1 tahun, konsentrasinya menjadi 7,4 mg per mili. Jika diasumsikan kinetik penguraian mengikuti orde pertama, tentukan umur simpan dan waktu paruh produk tersebut. Kita cari dulu diketahuinya. Dan ditanyanya yaitu umur simpan dan waktu paruh produk tersebut. Kita jawab ya. Ln C sama dengan ln CO dikurang KT. KT-nya dibalik menjadi KT sama dengan ln CO dikurang ln C. KT sama dengan ln CO dibagi C. KT sama dengan ln CO dibagi C. K1 sama dengan ln C buka kurung 11,5 mg per mili dibagi 7,4 mg per mili. K1 sama dengan 0,44 mg. K sama dengan 0,44 mg per tahun. T1/2 sama dengan 0,693 per K. T1/2 sama dengan 0,693 dibagi 0,44 mg per tahun. T1/2 sama dengan 1,575. Kita lanjut nomor 3. Di sini sudah ada tabel waktu atau jam dan kadar tertinggal atau M. Kita disuruh menentukan order reaksi berdasarkan metode grafik. Jika dari soal di atas kadar awal 0,056 M, tentukan order reaksi berdasarkan metode substitusi. Yang pertama ada uji orde 0, 0 dibagi K sama dengan AO dikurang AT dibagi T. Kita ambil 2 angka dari tabel pertama. Yang pertama, konsentrasi pertama sama dengan 0,056 dikurang 0,052
dibagi 0,5 sama dengan 0,0016. Dan konsentrasi yang kedua, 0,056 dikurang 0,0531 dibagi 2 sama dengan 0,00145. Uji orde 1 dibagi K sama dengan buka kurung 2,303 per T tutup kurung log buka kurung CO per CT. Yang konsentrasi pertamanya buka kurung 2,303 dikurang 0,5 log 0,056 per 0,0552 tutup kurung sama dengan 0,03. Konsentrasi yang kedua 2,303 per 2 log buka kurung 0,056 per 0,0531 tutup kurung sama dengan 0,03. Karena hasil perhitungan yang pertama dan kedua sama, kita coba lagi di perhitungan yang ketiga. Konsentrasi yang ketiga buka kurung 2,303 per 3 tutup kurung log buka kurung 0,056 dibagi 0,0518 sama dengan 0,03. Uji orde yang kedua dibagi K sama dengan buka kurung 1 per AT dikurang 1 per A0 tutup kurung dibagi T. Kita coba konsentrasi yang pertama. Buka kurung 1,00552 dikurang 1,0056 dibagi 0,5 sama dengan 0,52. Konsentrasi yang kedua 1 buka kurung 1 per 0,0531 dikurang 1,056 tutup kurung dibagi 2 sama dengan 0,49. Jadi bisa kita tentukan berdasarkan metode substitusinya, yaitu uji orde yang pertama karena hasilnya sama. Dari data sebelumnya, kan kita sudah menemukan waktu atau jam, kadar tertinggalnya atau M, konsentrasi tertinggal, dan learn konsentrasi tertinggal, dan 1 per konsentrasi tertinggal. Dan di sini sudah ada grafiknya. Pada sumbu X, yaitu ada waktu, dan pada sumbu Y itu ada konsentrasi tertinggal. Kita sudah menemukan R-nya yaitu 0,9972. Pada orde pertama, pada sumbu X-nya itu adalah waktu, dan sumbu Y-nya itu learn konsentrasi tertinggal, dan R-nya sudah kita ketahui yaitu 0,9996. Dan untuk orde yang kedua, pada sumbu X-nya yaitu waktu dan sumbu Y-nya 1 per konsentrasi tertinggal. R-nya juga sudah kita temui yaitu 0,99887. Mungkin segitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.